bumi. Harga khusus, ayo cepat beli. Top One Action Matic, bikin mesin dingin, tarikan jadi enteng. Penyelenggaraan ibadah haji di tanah air kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan dana haji menyeruak lagi. Pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil sejumlah anggota DPR guna dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan itu. Di antaranya adalah Hasrul Azwar dan Jazuli Juwaini yang pernah duduk di Komisi Agama DPR. Dana haji yang dikelola Kementerian Agama disinyalir rawan penyelewengan alias korupsi. Sebelumnya, KPK telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kejanggalan dana haji periode tahun 2004 hingga 2012. PPATK menemukan ada transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya selama periode tersebut. Jumlah itu merupakan bagian dari dana haji yang mencapai 80 triliun rupiah dengan imbalan hasil sekitar 2,3 triliun rupiah. Dana haji puluhan triliun rupiah itu disinyalir tidak dikelola secara transparan sehingga berpotensi dikorupsi. Karena itu KPK juga pernah merekomendasikan Kementerian Agama agar tidak memberlakukan setoran bagi para pendaftar haji. Setoran yang sampai saat ini masih diberlakukan bagi para pendaftar haji itulah salah satu yang disinyalir berpotensi untuk diselewengkan. Penyelewengan dana haji juga pernah diungkap oleh Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Tim TAS Tipikor, tahun 2005 silam. Negara dirugikan hingga 719 miliar rupiah dalam kasus ini. Dan masyarakat dibuat kaget dengan terseretnya mantan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar. Said terbukti menggunakan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai ketentuan dan divonis hukuman 5 tahun penjara. Iya, pasti sudah ada keinginan untuk mengklarifikasi dari Pak Anggito dan juga Pak Jazuli. Tapi saya juga harus menyapa ada Mas Johan Budi di ujung telepon karena harusnya ke sini malam ini. Tapi entah kenapa Sabtu ini macet sekali. Mas Johan Budi. Halo. Malam Mas. Selamat malam. Masih terjebak macet ya, tidak bisa bergabung dengan kita di sini. Baik. Ya, mohon maaf. Ya, baik. Di sini ada Pak Anggito dan juga ada Pak Jazuli. Mas Johan. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas Johan. Mas Johan, ini kan berangkat dugaan penyelewengan dana haji ini kan berangkat dari temuan PPATK. Tapi sebenarnya KPK sudah punya data ya dan pernah dilaporkan juga sebelumnya sebenarnya kepada KPK jauh dari hari kemarin itu. Ya, jadi perlu diluruskan ya. Jadi KPK melakukan penyelidikan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012 dan 2013 ini bukan satu-satunya karena ada LHA dari PPATK ya. Okay. Jadi ini berkaitan dengan laporan yang kemudian dari masuk ke Humas kemudian dilakukan telaah dan beberapa waktu yang lalu kita sempat juga melakukan pengumpulan bahan keterangan ya istilahnya. Dan dari hasil itulah kemudian sejak awal tahun ini statusnya dinaikkan ke proses penyelidikan gitu. Penyelidikan ya Mas Johan? Iya, betul. Nah ini yang dikaji ini sebenarnya sejumlah masalah di tahun berapa sampai periode berapa paling tidak Mas Johan? Jadi kalau pengkajian berbeda lagi ya. KPK pernah tahun 2011 kalau nggak salah melakukan kajian ya, terhadap penyelenggaraan hajinya sendiri. Jadi penyelenggaraannya dikaji waktu itu dari output kajian ini adalah rekomendasi kepada Kementerian Agama ya. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Kementerian Agama, diantaranya waktu itu karena kita menemukan bahwa dana masyarakat yang masuk
dalam penyelenggaraan haji itu sekitar 9 triliun ya per tahunnya itu. Karena ada sekitar 200.000, mungkin Pak Anggito bisa meluruskan kalau data itu salah ya. Tapi ini kajian ya, ini berbeda dengan yang sekarang sedang kita lakukan penyelidikan. Dua hal yang berbeda. Baik, dalam penyelidikan Mas Johan, KPK menemukan kecurigaan transaksi atau paling tidak mengalirnya uang ini dari periode berapa, Mas Johan? Bukan soal aliran uang ya, jadi lebih kepada proses penyelenggaraan haji, di mana di sana ada proses pengadaan barang dan jasa sebenarnya sih di dalam anggaran 2012 dan 2013 itu. Jadi bukan soal transaksi ke rekening-rekening, bukan. Jadi ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang ini lebih kepada soal pengadaan barang dan jasanya dalam kaitan dengan pengelolaan hajinya itu di tahun anggaran 2012 dan 2013. Jadi kira-kira itu. Pelaksanaannya begitu ya, Mas Johan ya. Baik. Nah, saya ingin ke Mas Anggito dulu, tadi mengklarifikasi beberapa review sedikit tadi Pak Anggito, bahwa memang dikatakan ada dugaan yang menyeleweng dari pelaksanaan haji. Sebenarnya kalau Pak Anggito sendiri melihat korupsi dana haji tanda tanya nih masih ya, kita masih mengkaji ini seperti apa sebenarnya dari awal? Saya kira tadi yang sampaikan Mas Johan itu clear betul ya. Tapi media banyak mengquote secara keliru gitu. Jadi yang sampaikan Mas Johan tadi saya setuju, memang kami sendiri menyambut baik penyelidikan itu ya, dan itu sekaligus untuk memberikan rasa nyaman buat kita ya, dan transparansi sekaligus. Jadi saya tidak keberatan sama sekali. Saya pun sudah ditanya waktu 2012 pada waktu saya mulai menjabat, kan sudah tengah-tengah itu. Waktu itu pengawas KPK sudah datang ke saya, itu ada Pak Harun, Pak Teguh dan sebagainya datang ke saya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Kami sudah menyerahkan semua informasi itu 2012 dan 2013. Sebagian besar staf saya sudah dimintai keterangan juga. Jadi saya kira silahkan saja kalau memang itu ada unsur korupsi yang terhadap penyelenggaraan ya, bukan keuangan saja loh, penyelenggaraan. Tadi Mas Johan Budi saya kira benar sekali mengatakan bahwa dalam pengadaan beberapa pelayanan itu diduga ada kegiatan atau kejadian. Gitu ya? Saya tidak bisa mengatakan mencurigakan, tapi diselidiki kan gitu kan. Saya kira judulnya juga terlalu membasis itu. Oke, baik. Ya, saya kira begitu. Gini, saya ingin ke Mas Johan untuk meneruskan tadi dari Pak Anggito, Mas Johan. Ya. Sebenarnya di bagian mana sih Mas Johan yang dalam pengadaan barang dan jasa yang KPK masih dalam penyelidikan paling tidak? Kalau di tingkat penyelidikan ini juga perlu disampaikan juga bahwa apa sih penyelidikan itu? Penyelidikan itu kan berkaitan dengan sejumlah kegiatan ya, yang kemudian ingin mencari tahu apakah terjadi korupsi apa enggak gitu. Ya, betul. Jadi karena itu tidak bisa disimpulkan bahwa ini terjadi korupsi atau tidak terjadi korupsi gitu. Justru di penyelidikan inilah karena KPK menerima informasi, menerima data yang kemudian dilakukan klarifikasi ya, karena itu sejumlah pihak sudah dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan itu. Nah, mana yang ini ya tentu belum bisa disimpulkan. Nah, baru nanti kalau sudah ditemukan yang selalu saya sampaikan 2 alat bukti yang cukup dalam proses penyelidikan ini, baru dinaikkan ke penyidikan. Penyelidikan itu tidak selalu bisa naik ke penyidikan gitu. Ya. Tidak selalu. Baik, Mas Johan, berarti kan begini, kenapa KPK kemudian melakukan penyelidikan yang akhirnya meminta keterangan sejumlah pihak? Pak Jazuli juga kemarin ya dimintai keterangan oleh KPK. Ini kan karena mungkin ada bagian dari kajian-kajian yang atau rekomendasi yang diberikan KPK yang mungkin belum terpenuhi. Tapi nanti Mas Johan, saya ingin klarifikasinya dijawab nanti dengan Pak Jazuli juga. Sesaat lagi kami akan kembali.